Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, kali ini di bulan Syawal tahun 1445 Hijriah kita masih bisa melangsungkan kajian. Untuk jadwal saya, ahad pertama dan ketiga adalah kajian akidah atau kajian tauhid. Dan ini kita harapkan menjadi salah satu tanda amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif menyebutkan bahwa tanda diterimanya ketaatan adalah ketaatan berikutnya, sedangkan tanda tidak diterimanya ketaatan adalah adanya kemaksiatan yang dilakukan setelah taat. Jadi kita prihatin ketika di hari raya Idul Fitri kemarin malah banyak yang berhura-hura ya, kemudian lupa diri, bahkan mungkin ada juga yang sampai minum minuman keras, dan itu dibagi-bagi oleh orang-orang kafir kepada pemuda-pemuda muslim ya. Kan ini hari raya, hari lebaran, nah gitu. Jadi artinya ibadahnya tidak diterima karena setelah ketaatan malah melakukan kemaksiatan. Nah, adapun kalau kita ingin ibadah kita termasuk yang diterima, maka kita bertekad untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama Ramadan. Kita dengar banyak pengajian di bulan Ramadan ya, ada kultum, ada ceramah-ceramah ya. Kemudian juga ada sholat malam dan tentu saja saum. Jadi kita maksimalkan saum setelah Ramadan, dimulai dengan saum Syawal, kemudian ada saum Senin dan Kamis, kemudian ada saum 3 hari setiap bulan. Nah, untuk 2 hari yang akan datang, hari Senin itu sudah tanggal 13 Syawal, artinya sekarang tanggal 11. Jadi kalau yang belum nyawalan itu enak banget, 13 itu hari Senin, tengah bulan Syawalan, 14-15 nyawalan plus tengah bulan, tanggal 16-nya hari Kamis, nyawalan plus Senin Kamis. Jadi 4 hari yang belum saum nih ya, yang belum selesai nyawalannya, 4 hari dari hari Senin itu pahalanya sangat besar, karena bisa punya 3 niat ya, niat saum nyawalan, niat saum ayamul bid, dan niat saum Senin Kamis. Tentu bagi orang yang ngerti gitu kan. Tapi kalau yang nggak setuju dengan itu ya silahkan, karena salah satu ciri orang yang cerdas itu kerjanya sedikit hasilnya banyak. Dan itu bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat juga sama. Kerjanya dikit hasilnya banyak, itu orang pintar namanya gitu. Tapi kalau ngotot emang boleh gitu kan, menyatukan niat ya, kalau tahu ilmunya boleh gitu. Kalau nggak setuju ya silahkan aja jalan sendiri gitu. Tapi tadi kalau kita ingin termasuk orang yang cerdas, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, kerja dikit hasil banyak, sudah itu. Ya kalau akhirat ya pahalanya banyak walaupun amalnya sedikit gitu. Daripada amal macam-macam ternyata bid'ah, akhirnya tidak diterima, kan rugi kan ya. Surat ke 18 ayat 103 dan 104. Wah, kembali Ustadz Odi yang baca sekarang ya. Ayat 103 104, jangan sampai kita capek gawe teka pake, merasa sudah beramal di dunia tapi di akhirat malah hanya dapat siksaan, hanya dapat capek saja gitu ya. Silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Nah itu ya, jadi capek gawe teka pake ya. Seolah-olah di dunia sudah bekerja keras, bekerja banyak, ini malah nggak dapat hasil apa-apa. Padahal tadi orang yang bekerja banyak hasilnya hanya sedikit saja itu tidak termasuk cerdas, begitu kan? Ini malahan udah bekerja banyak, bekerja keras, hasilnya malah siksaan, hasilnya malah kerugian. Ya sia-sia ya amal mereka dalam kehidupan dunia, tapi mereka menyangka sudah mendapatkan kebaikan, sudah berbuat baik ya. Nah itulah orang yang paling rugi amalnya. Ini ada 3 golongan ya. Yang pertama tentu orang kafir. Sebagaimana dalam ayat berikutnya, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Orang yang kafir itu sudah bekerja keras juga di dunia dengan kekafiran mereka, tapi nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Yang kedua orang munafik. Orang munafik itu merasa bersama dengan orang beriman, dibangkitkan dengan orang-orang beriman yang bercahaya, tapi ketika orang beriman pergi cahayanya mereka hilang ya. Jadi rugi itu orang munafik. Yang ketiga adalah orang-orang ahli bid'ah, yaitu melakukan amalan yang tidak diperintahkan Rasulullah SAW dan itu amalnya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak berdasarkan perintah kami, maka amal itu tertolak, yaitu tidak diterima. Nah, jadi itu 3 hal yang harus kita hindari ya. Jadi orang kafir atau jadi orang munafik atau jadi ahli bidah, itu naudzubillahi min dzalik ya. Dan itu harus ngaji, kita harus belajar. Kemudian juga dalam ayat lain, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yaumaidin khasyiyah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang al-ghasyiyah, hari kiamat? Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras di dunia, lagi kepayahan, tapi mereka memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas ya. Itu adalah orang-orang yang capek di dunia, di akhiratnya malah dapat siksa. Itu kisah dalam Al-Ghasyiyah ya. Makanya jangan sampai saum Ramadan kita kemarin sudah susah payah, capek, diakhiri dengan kemaksiatan sehingga tidak ada bekasnya, tidak ada bukti bahwa amal kita diterima. Ya, ucapan Imam Ibnu Rajab tadi selaras dengan ayat surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu ya kebaikan lagi. Kebaikan hamba di dunia dibalas oleh Allah dengan kebaikan di akhirat berupa surga. Tapi sebagian ulama tafsir juga mengartikan kebaikan yang diterima sejak di dunia akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan berikutnya. Nah itu tadi ya, kita sekarang bisa ngaji, anggap saja sebagai kemudahan walaupun banyak yang masih libur ya, banyak yang masih libur. Kemudian kita mungkin menyelesaikan saum syawal kita, kalau yang belum, kalau saya memang sengaja saum syawal itu suka dirangkap Senin Kemis ya, biar pahalanya dapat 2. Tapi untuk besok, untuk hari Senin ini ada Senin, Kemis, ada Ayamul Bid, jadi 3 dapat pahalanya ya gitu. Selanjutnya setelah itu walaupun sudah 6 hari ya insya Allah Senin Kemisnya mudah-mudahan bisa berlanjut gitu. Nah kemudian baca Quran juga ya, kita dulu banyak baca Al-Quran di bulan Ramadan, sekarang mungkin jarang-jarang. Kalau nggak ingat hari Jumat baca Al-Kahfi aja mungkin nggak buka Al-Quran kan gitu.
Kemudian juga sholat malam. Sholat malamnya di bulan Ramadan itu kita berjamaah, padahal sholat sunat. Ayeuna tong boro sholat sunat, sholat wajib wae poho tuh berjamaah, kan aneh gitu. Di bulan Ramadan kita sholat sunat aja bisa berjamaah ke masjid gitu kan. Ya makanya kalau yang misalnya sampai hari ini tidak ada satu malam pun sejak Ramadan kita isi dengan sholat malam, ya harus ngeri ya, jangan-jangan nggak diterima tuh taraweh kita. Tapi kan mumpung masih dekat, ya bertekadlah ada sholat malam kita, karena itu sebagai bukti bahwa sholat kita yang kemarin diterima ya dimudahkan untuk melakukan sholat malam berikutnya, kan gitu ya. Jadi kita tidak tahu amal kita diterima atau tidak, tapi kita bisa memperjuangkan ciri-cirinya, memperjuangkan tanda-tandanya. Tanda sholat kita diterima, ya kita sholat sunat. Tanda saum kita diterima, ya kita saum sunat. Tanda zakat kita diterima, ya kita bersedekah, dan seterusnya ya. Nah kemudian di bulan Ramadan itu ada dua hasil utama, la'allakum tattaqun dan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalian menjadi orang yang bertakwa dan diampuni dari segala dosa yang telah lalu. Nah, ampunan dari dosa itu paling tidak ada 7 tempat dalam Al-Quran yang mengisyaratkan bagaimana caranya agar kita diampuni ya. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat ke-6 ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman, yaitu kemusyrikan, ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka ada keamanan, aman dari siksa atau diampuni, wahum muhtadun, dan mereka selalu diberi petunjuk. Jadi faktor utama yang membuat kita diampuni kalau tauhid kita benar, iman kita benar, akidah kita lurus, itu akan mendatangkan ampunan Allah. Minimalnya orang yang seperti itu tidak akan kekal di neraka, minimalnya ya. Yaitu ada orang yang imannya sebesar darah, sebesar debu, tapi dia diterima, akhirnya merangkak keluar dari neraka dan dimandikan di telaga kehidupan Nahrul Hayah, lalu dia diperlihatkan surga, lalu dia menyangka surga sudah penuh, tapi kemudian Allah berfirman, masuklah kamu ke surga karena bagimu ada kenikmatan seluas dunia dan seisinya 10 kalinya. Iman sebesar debu dihargai 10 kali dunia dan seisinya kalau diterima. Namun kalau imannya hanya sebesar debu, sebelum diterima untuk jadi penghuni surga, dia disiksa dulu di neraka dan paling terakhir keluar dari nerakanya ya. Kalau saya tanya Bapak Ibu, dapat kenikmatan di surga yang enggak terbayangkan, lalu luasnya 10 kali dunia dan seisinya, besar enggak? Besar enggak? Besar. Tapi kalau saya tanya, mau enggak seperti itu? Jawabannya jangan salah. Mau nggak seperti itu? Nggak mau. Kenapa? Kalau hanya 10 kali dunia dan seisinya, itu orang paling terakhir keluar dari nerakanya. Kita maunya harus jadi orang yang masuk surga tanpa ke neraka dulu. Setuju tidak? Iya, jadi harus ngerti itu ya. Tapi ini juga menunjukkan perbandingan dunia dengan akhirat itu sebenarnya nggak setara sama sekali. Jadi bohong orang yang mengatakan, Ustadz, kita kan harus seimbang dunia dan akhirat. Bagaimana mengatakan seimbang? Itu berarti orang yang mengatakan begitu masih tercidun, masih terlalu cinta dunia, sehingga menyamakan dunia dan akhirat harus seimbang. Itu salah ya. Semua harus ditujukan untuk akhirat, dunia mah hanya sekedar jangan lupa. Itu pesannya begitu dalam surat 28 ayat 77. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari potensi yang Allah berikan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Jangan lupa bagianmu dari dunia ini. Jadi dunia sekedar jangan lupa saja. Ya, dunia mah sambil lewat aja. Kalau dapat syukur enggak juga, yang penting dapat akhirat, nah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua,
yang bisa mendatangkan ampunan Allah adalah kalau kita sabar menghadapi musibah-musibah. Ya, surat ke-42 ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpamu berupa musibah itu disebabkan ulah tanganmu sendiri, yaitu dosa-dosa kamu sebelumnya. Wa ya'fu an katsir. Allah mengampuni kebanyakan dari kesalahan-kesalahanmu dengan sabarnya kamu dalam menerima musibah tadi. Kalau ya'fu itu berarti dosanya tidak beresiko siksaan. Al-afwu itu lebih tinggi dari al-maghfirah. Kalau al-maghfirah seperti tadi, ada orang imannya hanya sebesar debu, dosanya banyak banget, disiksa dulu di neraka baru diampuni gitu. Itu al-maghfirah. Tapi kalau al-afwu, dia bersalah, dia berdosa, tapi sudah kamu nggak akan disiksa, nah, gitu ya. Tapi tetap disebutkan dulu, kamu dulu begini, iya. Tapi karena tersembunyi di hadapan orang lain, dia hanya ketakutan. Allah sudah menyebutkan seperti itu, lalu Allah berfirman, dulu aku telah tutupi kesalahanmu di dunia, maka sekarang aku maafkan. Jadi tidak disiksa, tapi dia sudah tersiksa dengan dibongkarnya aibnya. Makanya dalam riwayat lain, kullu ummati mu'afah ilal mujahirah. Semua umatku dimaafkan oleh Allah, yaitu tadi diadili dalam tempat tertutup, lalu setelah itu diampuni ilal mujahirah, kecuali orang yang bangga dalam melakukan dosa, yang pamer dengan dosanya. Makanya kalau kita merasa convert, sekarang disebut mu'alaf ya cenanya, padahal itu salah. Mu'alaf itu orang yang belum masuk ke Islam tapi hampir masuk ke Islam gitu. Ayo nama jadi Islam kita tetap yang disebut mu'alaf ya. Itu mah muslim sudah, muslimah bukan mu'alaf gitu ya. Atau merasa hijrah, dulu dalam kegelapan sekarang sudah mulai ngerti agama. Enggak usah diceritakan lagi zaman jahiliyahnya ya. Apalagi sampai menginspirasi orang lain. Ya, sebagaimana kemarin yang heboh ya di bulan Ramadan, viral katanya anak seorang tokoh di Jawa Barat, dia buka kerudungnya sambil mengumumkan, karena saya sekolah di Eropa, setelah diskusi panjang dengan orang tua saya akhirnya membuka jilbab saya dengan alasan gini-gini. Nggak usah, kalau kamu tidak kuat berjilbab, nyumput lah, nggak usah orang lain tahu, supaya dimaafkan oleh Allah gitu. Kalau kamu melakukan dosa, sembunyi saja, jangan sampai orang lain tahu. Ya, semoga Allah memaafkan. Tapi kalau kita pamer, ya, kalau kita bangga, justru saya dulu tukang ngebunuh orang, saya dulu seneng mabok, saya dulu gini, nggak usah diceritakan. Ya, umatku akan dimaafkan kecuali kalau mereka pamer dengan kesalahannya, nah gitu ya. Nah ini penting kita untuk sadar kita teh banyak salah, tapi jangan merasa bangga dengan salah kita gitu ya. Udah saja itu masa lalu lah, nggak perlu diceritakan, nah, kayak gitu. Nah jadi salah satu bentuk penghapus dosa adalah kita mendapat musibah karena dosa-dosa kita, lalu dengan kesabaran atas musibah yang sedikit itu, dosa yang banyak nanti diampuni. Artinya ayat ini mengisyaratkan bahwa dosa yang kita punya jauh lebih sedikit daripada musibah yang kita terima. Saya ulang ya. Dosa yang kita punya jauh lebih banyak daripada musibah yang kita terima. Atau sebaliknya, musibah yang kita terima jauh lebih sedikit daripada dosa yang kita punya. Jangan sampai berpikir terbalik. Aduh, salah apa sih saya? Saya kan udah berbuat baik, ya, kok kena tipu terus, kok kena kesusahan terus gitu. Justru harus sadar bahwa kesusahan yang menimpa kita itu jauh lebih sedikit daripada dosa yang harus kita tanggung, siksaan yang harus kita tanggung. Kalau kita berpikir begitu, maka kita tidak akan mengeluh lagi. Ya Allah, aku ridho dengan takdirmu, karena aku sadar aku pun banyak dosa, semoga kesabaranku ini membuat aku tidak perlu disiksa lagi di neraka. Nah gitu, salah satu cara supaya tidak disiksa di neraka ya harus sabar kalau kita susah apapun di dunia ini. Karena dosa kita jauh lebih banyak daripada musibah yang kita terima. Ya.
Nah, kemudian yang ketiga yang bisa mendatangkan ampunan adalah melakukan kebaikan setelah berbuat salah, ya. Itu di di dalam hadis disebutkan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan, tamhuha, supaya bisa menghapuskannya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Jadi di sini setiap kesalahan kalau diikuti dengan kebaikan akan menghapuskannya. Juga dalam ayat yaitu surat Hud surat ke-11 ayat 114, wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Dan laksanakanlah atau dirikanlah sholat pada kedua ujung siang yaitu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam, karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang yang selalu mengingat Allah. Ya, asbabun nuzul ayat ini sangat ngeri sebenarnya, ya. Jadi ada seorang pemuda, dia itu kerjanya penggali kubur, ya, penggali kubur. Lalu suatu saat dia memakamkan seorang gadis. Dan gadis itu dia lihat cantik. Lalu karena walaupun mayit cantik, akhirnya dia terjatuh kepada kesalahan, yaitu menggauli si mayit tadi, ya, karena dia seorang pemuda yang gede nafsunya lah gitu, ya. Akhirnya lapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini melakukan gini-gini, ya, karena tidak terhitung zina dalam arti ya bergaulnya dengan mayit gitu, dia tidak dirajam. Tapi akhirnya turun ayat ini, kalau begitu kamu harus sungguh-sungguh bertobat dengan melaksanakan sholat yang benar, yang khusyuk begitu, ya. Karena sesungguhnya untuk menghapuskan kesalahan itu harus dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Ya mungkin kalau dengar cerita ini kita akan merasa, aduh dosa saya nggak seperti itu gitu kan. Dosa saya jauh lebih kecil dari itu, tapi belum tentu juga. Mungkin tobatnya si pemuda itu jauh lebih hebat daripada sholat kita, nah gitu, ya. Nah kemudian yang keempatnya, yang bisa menghapuskan kesalahan itu kalau kita belajar berkata lurus, berkata benar, berkata jujur, berkata yang menasihati orang lain, berkata yang menghibur orang lain, membesarkan hati orang lain, berkata yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun mungkin kelakuan kita masih banyak salah gitu, ya. Saya disebut ustadz di depan jamaah, orang-orang dekat saya, anak saya, istri saya, saudara saya mungkin melihat kekurangan saya banyak banget, nggak masalah. Kita ngomong benar, mudah-mudahan Allah menghapus kesalahan kita dan membetulkan kelakuan kita, itu yang penting, ya gitu, ya. Itu surat ke 33 surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang lurus, perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, nanti Allah akan memperbaiki amal-amalmu, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adima. Tanda seseorang diluruskan amalnya, tanda seseorang diampuni dosa-dosanya, dia akan makin taat kepada Allah dan Rasulnya, begitu, ya. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia beruntung dengan keberuntungan yang amat besar, ya. Kemudian yang kelimanya, agar kita diampuni oleh Allah dan dicintai oleh Allah, kita harus mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di surat ketiga ayat 31,
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, nanti Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, sedangkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang keberapa sekarang? Yang keenam, ya tentu saja kita harus beristighfar dan bertaubat ya. Beristighfar dan bertaubat akan menghindarkan kita dari siksa, sebagaimana dalam surat Ali Imran 135. Allah Ta'ala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Dan orang yang jika melakukan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, berbuat maksiat, dia segera ingat Allah dan mohon ampun atas segala dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melakukan kesalahannya itu setelah tahu, maka itu yang disebut bertobat ya. Jadi yang kelima dan keenam ini dihimpun dalam satu ayat yang lain, yaitu mengikuti sunnah dan beristighfar, itu dalam surat ke-8 surat Al-Anfal ayat 33. Ma yaf'alul wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau bersama mereka, dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka beristighfar. Nah sekarang kan Rasul sudah wafat, tapi kita bisa selalu bersama Rasul, yaitu menghadirkan Rasul bersama kita, yaitu dengan cara menghidupkan sunnahnya. Menghidupkan sunnahnya, mengamalkan apa yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu cara kita selalu bersama Rasulullah SAW walaupun Rasul sudah wafat gitu kan. Kemudian walaupun kita sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid, jangan lupa beristighfar, bertaubat, karena inilah musibah di zaman ini. Musibah di zaman ini yaitu orang merasa sudah bertauhid, sudah mengamalkan sunnah, tapi dia sombong. Dia kerjaannya menghakimi orang lain, wah kamu mah bid'ah, kamu mah musyrik, kamu mah salah. Itu yang terjadi. Ya. Atau orang ahli istighfar, ahli bertobat gitu kan. Ya, bersih hati, yang penting kita mah tidak sombong gitu kan, rendah hati ya, rajin menabung kayak gitu ya, tapi lupa mengikuti sunnah nah gitu. Nah ini kadang-kadang terjadi ketidakseimbangan ya, ada orang yang bersih hati, rendah hati, tapi pekerjaannya bid'ah. Tapi ada orang juga yang tekun mengikuti sunnah tapi omongannya pedas ya, kelakuannya menyalah-nyalahkan orang gitu kan, karena dia lupa untuk beristighfar nah gitu ya. Jadi di sini yang kelima dan keenam ini harus dipadukan, istighfar tapi tetap setia kepada sunnah nah gitu, dan itu tidak mudah memang ya. Dan yang terakhir yang ketujuh, jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Kalau kita ingin tidak disiksa, kita harus bersyukur ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur aku akan tambah nikmat. Kalau kamu kufur siksaanku amat pedih, yaitu siksa neraka. Jadi supaya tidak disiksa kita harus bersyukur ya. Juga dalam itu surat Ibrahim ayat ke-7. Juga dalam surat ke-4 surat An-Nisa ayat 147 Allah Ta'ala berfirman, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak butuh, tidak perlu untuk menyiksa kamu. Allah Maha Kaya, buat apa juga Allah menyiksa, cuma iseng-iseng gitu kan. Ya Allah menyiksa itu pasti adil gitu kan. Makanya Allah tidak akan menyiksa kamu in syakartum wa amantum, kalau kamu pandai bersyukur dan benar dalam keimanan. Makanya ketika dapat musibah itu jangan mengeluh, jangan marah-marah,
Jangan merasa saya tidak pantas diperlakukan seperti ini, saya tidak pantas mendapat musibah begini. Dosa kita jauh lebih banyak daripada musibah yang kita terima. Jadi 3 sifat orang beriman ujung-ujungnya harus bersyukur. Yang pertama tentu kalau diberi nikmat ya bersyukur. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Lalu meyakini dalam hati nikmat ini dari Allah, bukan karena saya hebat, bukan karena saya kerja keras dan lain sebagainya. Enggak, ini mah karena dari Allah saja. Yang ketiganya, gunakan nikmat itu untuk ketaatan biar Allah nanti menambah nikmat di dunia ini dengan nikmat di akhirat, yaitu surga tadi ya. Yang kedua, kalau dapat musibah pertama kita sakit, pedih, sabar. Walaupun pedih jangan mengucapkan kata-kata yang maksiat, jangan berpikir buruk sangka kepada Allah, jangan bertindak menunjukkan tidak puas ya, membanting-banting piring, memukul-mukulkan kepala ke tembok ya. Seperti orang Syiah setiap tanggal 10 Muharram memukul-mukul tangan ke badan. Ini kalau di Indonesia, kalau di Irannya malah memecut-mecut badannya gitu sampai berdarah gitu. Itu kan bentuk bahwa dia itu tidak terima dengan takdir Allah kan gitu ya. Tidak terima dengan takdir Allah ditunjukkan dengan tadi. Bahkan Imam Ahmad saja rahimahullah ketika sakit sebelum meninggal, beliau hanya ngahargung teh. Kan wajar ya orang sakit begitu, wajar ya. Diingatkan oleh temannya, wahai Ahmad, kamu berkata begitu berarti kamu tidak puas dengan takdir Allah. Jep, wahai Imam Ahmad nggak pernah berbunyi lagi sejak itu. Walaupun sudah pasti sakit banget, tapi dia tidak mau menunjukkan ketidakpuasan gitu kan kepada takdir Allah. Sudah sabar aja gitu. Jadi setelah sabar ujung-ujungnya ridho bahwa ini takdir Allah, bahkan yakin bahwa kalau saya bersabar atas musibah ini, dosa saya yang banyak akan diampuni gitu. Dan yang ketiga akhirnya bersyukur kan tadi. Karena ternyata bukan hanya kesabaran kita mendatangkan ampunan di akhirat, kesabaran kita akan menunjukkan musibah ini ternyata berbuah sesuatu yang jauh lebih baik, bahkan sejak di dunia. Betul apa tidak? Ketika kita dapat musibah di dunia lalu kita sabar, tiba-tiba oh karena itulah saya sekarang dapat kebaikan ya. Dulu waktu saya sering ngisi di masjid sebelah ya, Masjid At-Taqwa namanya. Ada yang tahu di mana tuh Masjid At-Taqwa? KPAD. Saya cerita ke bapak-bapak ini pensiunan tentara ya, ada yang jenderal, ada yang kolonel segala macam. Waktu pensiun gimana? Waduh, rasanya dunia kiamat kan gitu. Ya. Ada post power syndrome ya. Tadi dulunya berkuasa segala macam, sekarang aduh jadi nggak punya anak buah apa sih. Tapi bapak-bapak sekarang bisa sholat subuh, bapak-bapak bisa dengerin ceramah. Kalau dulu belum tentu mau hadir di pengajian. Bayangkan saja teman-teman bapak yang sudah meninggal sebelum pensiun, dia nggak sempat ngaji. Jadi akhirnya kita harus bersyukur. Ternyata dengan pensiun ini saya jadi banyak waktu untuk ngaji. Oh iya ya Ustadz, nah gitu. Ini contoh saja ya gitu. Musibah itu ternyata bukan hanya di akhirat, di dunia pun bisa mendatangkan kebaikan. Maka musibah disikapi dengan SRS, yaitu sabar, ridho, lalu syukur. Ujung-ujungnya tetap syukur supaya kita tidak disiksa tadi ya. Berikutnya kita melakukan dosa, itu adalah takdir Allah juga. Wa idza adnaba istighfar, kita harus istighfar tadi, mohon ampun. Diikuti dengan taubat ya, bertekad untuk tidak melakukan dosa tersebut lagi. Ujung-ujungnya juga bersyukur. Kenapa bersyukur? Bersyukur bahwa kita dibuat sadar bahwa kita bisa salah. Kita dibuat sadar bahwa kita bisa taubat gitu kan. Orang lain belum tentu mau mengakui kesalahan. Orang untuk mengakui kesalahan dan mengakui kekurangan, untuk minta maaf itu bukan orang yang hina, dia orang yang mulia. Tapi itu tidak mudah. Kebanyakan orang selalu membela diri dulu. Padahal yang penting kan nanti kita selamat di hadapan Allah. Yang penting Allah mengampuni kita. Supaya Allah mengampuni ya kita harus mengaku kepada Allah bahwa kita banyak salah sebagaimana Nabi Adam ya. Robbana dolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dzalimin. Itu kalau kita ingin diampuni. Yang kedua adalah takwa. Hasil daripada saum Ramadan adalah takwa,
takwa ini kebaikannya bukan hanya di akhirat, juga di dunia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kalau di pesantren-pesantren tradisional itu disebut ayat alfu dinar katanya, ayat 1000 dinar ya. Kalau kita ingin gampang rezeki banyak mendikirkan ayat ini ya. Sebenarnya bukan hanya mendikirkan tapi meyakini wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhraja, Allah pasti akan memberikan jalan keluar kepadanya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah menyampaikan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan Allah telah menjadikan segala sesuatu sesuai dengan takdir yang didasari oleh kesempurnaan sifat-sifatnya ya. Jadi jangan ragu bahwa takdir Allah itu dari sisi Allah semuanya baik. Disebut takdir baik dan buruk itu menurut makhluk. Tapi kalau makhluk itu punya receiver yang benar, yaitu keimanan, semuanya akhirnya jadi kebaikan. Kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min. Aku kagum, aku heran terhadap urusan orang beriman. Inna amrohu kullahu khair. Sesungguhnya semua urusan orang beriman itu baik baginya. Jadi kalau kita mendengar hadis seperti ini, kita harus ada perasaan bangga dan perasaan ingin. Ini namanya utusan Allah. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan ajaban, aku kagum, aku heran, aku takjub. Ajaib sekali urusan orang beriman itu semuanya jadi kebaikan. Kalau Rasulullah SAW saja takjub, mengapa kita tidak berharap termasuk orang ini, termasuk orang beriman yang semua urusannya jadi kebaikan, nah gitu. Ya, caranya yaitu dengan bertakwa tadi ya, yaitu bersyukur ketika mendapat kesenangan, bersabar ketika mendapat ujian, dan beristighfar serta bertobat ketika jatuh pada kesalahan. Nah, sebenarnya pembahasan kali ini tadinya mau membahas tentang bahaya sihir dan perdukunan, tapi karena sebenarnya sudah pernah dibahas, intinya adalah dihubungkan dengan ketakwaan. Bedanya wali Allah dengan wali setan, itu kalau wali Allah kelebihan-kelebihannya itu disebut karomah ya, berdasarkan ketakwaannya tadi, yaitu rizkinya tidak disangka-sangka, urusannya dimudahkan segala macam, dan itu kita harus yakin. Tapi kalau wali setan itu disebut istidraj ya, istidraj karena dia hasilkan dengan cara-cara yang salah, dengan sihir, dengan jampi-jampi, dengan belajar yang aneh-aneh segala macam begitu ya. Dan cara membedakan wali Allah dengan wali syaitan itu tidak mudah memang ya, sampai-sampai di zaman Imam Syafi'i beliau diceritakan ada orang bisa berjalan di atas air, ada orang tidak mempan dibakar dan dibacok. Dia pasti wali Allah. Imam Syafi'i sebagai seorang yang ikhlas ingin belajar begitu ya. Dia lihat orang itu sedang sholat, dia meludah ke kanan. Nggak mungkin dia wali Allah, cuma segitu aja. Karena wali Allah dihasilkan dari ketakwaan. Kalau hal yang sekecil itu saja dia tidak taat begitu, kalau mau meludah waktu sholat kita harus meludahnya ke kiri gitu kan. Ini kalau meludah ke kanan aja, Imam Syafi'i mengatakan nggak mungkin itu. Berarti dia bukan wali Allah, berarti itu bukan karomah gitu kan. Kemudian di zaman Ibnu Taimiyah yang diceritakan di buku Kitab Tauhid itu, ada orang Batoihiyah, orang-orang sufi, dia bisa masuk ke dalam api yang menyala-nyala tanpa terbakar. Lalu setelah itu dia menyesatkan orang-orang dengan mengatakan, lihat kami sakti, kalian harus nurut kepada kami. Lalu setelah itu ditantang oleh Syekhul Islam. Aku yakin bahwa orang yang bertauhid, yang mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, yang mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang bertauhid, Nabi Ibrahim dijaga dari api, aku pun akan terjaga dari api. Maka aku menantang mereka untuk melakukan hal yang biasa mereka lakukan dengan syarat sebelum masuk ke dalam api harus mau dimandikan dulu dengan air cuka yang kemarin dibahas itu ya. Karena ternyata mereka melumuri badannya dengan kimia tertentu
yang membuat kalau masuk ke dalam api tidak terbakar. Sedangkan Syekhul Islam, ya nggak apa-apa, saya dilumuri air cuka juga nggak ada masalah, wong badan saya tidak pakai apa-apa gitu. Akhirnya mereka ketakutan sendiri, akhirnya menyerah gitu. Padahal Syekhul Islam juga sebenarnya hanya karena yakin saja, saya mah nggak perlu pakai alat apapun. Kalau saya ingin menegakkan tauhid, saya berani masuk ke dalam api, asal bareng dengan mereka gitu. Siapa yang terbakar, itulah yang sesat. Gitu. Ternyata mereka takut ketika harus dimandikan dengan air cuka sehingga kimianya hilang, kan kayak gitu ya. Nah kayak begitu. Nah orang-orang yang diberi kelebihan-kelebihan, ya misalnya Aid Ar-Qarni itu diceritakan pernah sholat di atas danau, di atas air gitu ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ketika berperang melawan Persia, orang Persia sudah ketakutan menghancurkan jembatan-jembatan di sungai, lalu mereka mau lari membawa hartanya ke negaranya. Nah, maka diberitahukan kalau tidak dikejar sekarang kita sia-sia memerangi mereka gitu. Karena zaman dahulu ini rahasianya ya, mengapa Rasulullah SAW dan para sahabat bisa hidup ya cukup lah, tapi tidak ketahuan kerjanya apa, profesinya apa. Ternyata mereka itu kayanya dari gonimah. Sekali perang bisa untuk hidup keluarga selama setahun gitu. Kalau zaman dulu begitu ya. Dan itu halal gitu kan. Halal karena umat Islam dibolehkan itu kan mengambil gonimah ketika perangnya sah gitu kan, kayak begitu ya. Nah jadi kalau misalnya si orang Persia itu keburu lari membawa hartanya, percuma kita memerangi mereka. Akhirnya Sa'ad mengatakan, karena pasukan ini orang-orang terpilih, para sahabat Nabi, ibadahnya khusyuk, saya yakin kita bisa menyeberang sungai ini tanpa harus ada jembatan. Akhirnya mereka bisa berjalan di atas air, berjalan dengan kudanya, dan kecuali ada satu orang yang masuk ke dalam air tapi kemudian ditolong oleh temannya, yaitu yang kurang takwanya, begitulah ya. Ada yang seperti itu. Ini kisah nyata dalam sejarah para sahabat. Lalu Syekhul Islam dalam buku Al-Furqan Baina Auliya Ir-Rahman wa Auliya Isyaiton, pembeda antara wali-wali Ar-Rahman dan wali-wali Syaiton. Wali-wali Ar-Rahman itu keutamaannya dalam iman dan takwanya, kalau mereka mendapat karomah itu karena Allah meridhoi iman dan takwa mereka, dan Allah ingin menjaga mereka agar tetap iman dan takwa. Jadi bukan tujuan utama karomah itu. Karomah itu hanya penguat bagi keimanan dan ketakwaan. Buktinya apa? Buktinya di zaman sahabat sedikit sekali karomah itu. Tapi di zaman tabi'in banyak. Setelah Rasul wafat, banyak karomah-karomah yang terjadi di generasi berikutnya. Sekarang pertanyaan kita, kata Syekhul Islam, mana yang lebih kuat iman dan takwanya? Para sahabat atau para tabi'in? Jawabannya apa? Tahu nggak? Tahu nggak? Mana yang lebih kuat iman dan takwanya? Para sahabat atau para tabi'in? Para sahabat, tetapi para tabi'in mendapat karomah lebih banyak. Berarti bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena Allah lebih ingin menguatkan mereka dengan karomah itu daripada sahabat. Sahabat mah sudah cukup, iman dan takwanya sudah cukup, sehingga nggak perlu diberi karomah pun sudah tenang mereka gitu. Kalau para tabi'in ini perlu dikuatkan dengan karomah-karomah gitu. Nah sekarang pertanyaan saya sekarang ya, mana yang lebih kuat iman dan takwanya, para tabi'in atau kita? Ya para tabi'in ya. Jadi kalau para tabi'in saja diberi karomah, apalagi kita yang lemah iman. Yakin saja Allah pasti akan menguatkan kita dengan berbagai kemudahan supaya kita tidak murtad, supaya kita tidak punung gitu. Jadi itu ngaji, itu sholat gitu. Nanaonan sholat oke lah percuma. Harus yakin Allah pasti menolong karena iman kita lemah, bukan karena kita hebat ya. Jadi jangan bangga kalau Allah, oh kok omongan saya suka dimudahkan ya oleh Allah. Jangan bangga, itu karena iman kamu lemah itu. Makanya Allah harus menunjukkan karomahnya. Nah gitu. Bisa paham nggak? Jadi kemudahan itu jangan merasa bahwa iman kita hebat, bukan. Allah masih sayang kepadamu biar kamu nggak murtad, biar kamu nggak pundung, dimudahkanlah oleh Allah. Nah gitu. Sehingga kalaupun kita misalnya merasa kok belum ditolong, ya udahlah, semoga Allah percaya dengan iman dan takwaku, begitu. Jadi selalu berbaik sangka kepada Allah. Itulah cara kita supaya tidak disiksa ya. Bersyukur itu artinya berbaik sangka. Sudah, Allah pasti akan menolong kita karena kita lemah iman gitu.
gitu, bukan karena kita hebat gitu. Nah seperti itu. Baik, nah itu pelengkap daripada pembahasan sebelumnya mengenai bahaya sihir dan perdukunan, yaitu difokuskan kepada yakin dengan iman dan takwa saja Allah pasti membuat kita mendapatkan hal-hal yang ajaib, hal yang luar biasa ya. Mungkin karena Kang Odi baru datang ya, tolong bacakan surat ke-10 ayat 62 sampai 64. Bagaimana wali-wali Allah itu ditolong oleh Allah, namun yang penting adalah mereka tetap terjaga iman dan takwanya, itu yang paling penting ya gitu. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Ya, al-busyra sering diartikan berita gembira, padahal artinya ya kegembiraan, karena kegembiraan yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi. Jadi orang yang beriman dan bertakwa di dunianya juga ditolong Allah, apalagi nanti di akhirat. Kalau kita merasa sudah beriman atau bertakwa merasa belum ditolong Allah, ada dua kemungkinan. Satu, bahwa kamu hanya merasa saja iman dan takwa padahal belum pantas ditolong. Yang kedua, kan kita dengan iman dan takwa sudah merasa cukup untuk urusan dunia. Yang penting nanti Allah menolong di akhirat. Mending begitu gitu kan. Daripada kita merasa kok belum ditolong Allah juga. Sudah cukup lah di dunia mah dengan iman dan takwa juga gitu. Yang penting mah nanti di akhirat kita selamat dari siksa. Itu yang paling penting nah gitu ya. Jadi ya intinya mah harus bersyukur, artinya berbaik sangka kepada Allah dengan benar, yaitu dengan mempelajari ilmu tauhid ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, terapkan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan supaya baik sangka kita benar, baik sangkanya dengan benar nah gitu ya, dengan ilmu ya. Baik, seperti biasa kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ada Pak Cukup, ada Pak Didit, ada siapa lagi? Bu Teli nggak ada Bu Teli? Oh lagi sakit, oh iya Pak Dedinya lagi sakit ya, kita doakan saja ya semoga Pak Dedi disembuhkan oleh Allah dan keluarganya diberi kesabaran. Allahumma rabban nas adibil bas wasfi anta syafi la shifa illa shifa'uk la shifa la yughadiru saqama. Demikian pula saudara-saudara kita yang tidak hadir karena sakit, semoga disembuhkan oleh Allah, baik sakit lahir maupun sakit batin ya kan, tidak hadir ada dua kemungkinan ya. Semoga disembuhkan oleh Allah semuanya ya. Mangga Pak Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di awal tadi Ustaz menjelaskan tentang konsistensi seseorang yang melaksanakan saum dengan melanjutkan ibadah-ibadah yang dilaksanakannya selama bulan Ramadan. Itu adalah salah satu ciri saumnya diterima ya. Ya. Nah, seringkali ya, saya tidak menjudge ya A si B, tapi seringkali kita melihat saum itu dilaksanakan ya, banyak yang saum di bulan Ramadan, tetapi setelah itu kembali kepada pola semula. Ya. Apakah ini indikasi bahwa saumnya tidak diterima? Tidak diterima. Itu yang kesal. Ya. Itu. Nah, sementara untuk menjaga konsistensi itu tidak mudah gitu ya. Tidak mudah, itu diperlukan kekuatan, keinginan yang kuat gitu untuk betul-betul
taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang itu apakah itu. Kemudian kedua tadi karena temanya terkait dengan sihir ya. Sebetulnya yang akan dibahas itu tentang sihir. Di saat ini, di dunia sekarang ini, di era modern ini, sesekali saya suka kalau ingin tahu tentang sihir dan sebagainya, saya suka buka YouTube. Saya dengar cerita orang-orang, cerita orang-orang mereka yang gitu-gitulah ya seperti itu. Nah itu kan sangat limited ya, terbatas gitu, terbatas, tidak sebagian besar gitu. Nah, walaupun ternyata masih ada juga ya gitu, sihir-sihir itu, kemudian perdukunan itu masih ada, tapi terbatas. Nah itu kan dari setan lah ya, itu ya, minta pertolongan kepada setan secara langsung. Nah setan itu kan dari manusia dan jin ya Ustaz ya. Nah sekarang ini mungkin pernah disampaikan juga ya, sebagai contoh tadi ada salah satu anak tokoh yang mengatakan bahwa saya mau buka jilbab dengan alasan ini gitu. Nah itu saya lihat itu justru sihirnya orang barat ya. Sihirnya orang barat dengan cara berpikirnya itu kan setan juga ya. Nah itu apakah bentuknya sekarang berubah gitu. Bolehkah kita menyebutkan hal serupa itu jadi sebagai sihir juga? Iya, cara mengalihkan pemikiran yang sesat kepada umat Islam dibalut sedemikian rupa, kemudian kita ikut dan kita tanpa reserve mengambil itu dan menganggap itu adalah sesuatu kemajuan gitu. Dan itu banyak gitu. Apalagi di kalangan di ketentuan-ketentuannya ditetapkan di dunia pendidikan gitu ya. Itu mempreteli nilai-nilai keagamaan banyak sekali. Nah itu nyata jelas di hadapan kita, tapi kita diam aja gitu. Bahkan kita diam, itu lebih berbahaya gitu daripada yang sekarang udah langka dalam realitanya. Langka itu maksudnya langka kegiatan sihir-sihir yang kita lihat dalam keseharian gitu. Tapi yang itu marak sekali di mana-mana, di dunia keuangan, di dunia pendidikan, di dunia agama pun ada. Jadi masuk yang begitu. Ya baik. Untuk jawaban yang pertama ya tadi itu intinya apa Pak Cukup teh? Konsistensi. Orang yang tidak saum atau orang yang kembali ke kelakuan semula setelah saumnya malah tambah maksiat begitu. Iya. Apakah tanda amalnya diterima? Betul. Makanya Agi menggambarkan saum itu seperti kepompong. Kalau saumnya saum ulat. Saumnya saum ulat. Jadi ulat masuk ke kepompong, keluar jadi kupu-kupu. Tapi kalau saumnya saum ular, kalau puasanya puasa ular ganti kulit keluar jadi lebih buas, nah gitu kan. Kan sama juga puasa ular juga gitu. Tapi ular mah masuk ular keluar jadi ular lagi, tapi ganti kulit ya gitu. Ganti kulit ya puasa dulu. Puasanya juga ngalek-lek domba heula hiji meureunnan gitu kan. Ya, baru dia bisa puasa ganti kulit begitu kayak begitu. Nah, itulah. Jadi itu mah jangankan setelah Ramadan, di bulan Ramadannya aja kelihatan. Dia cuma saum 1 hari 2 hari, kemudian tengah Ramadan batal, lalu akhir Ramadan dia saum supaya besoknya bisa ikutan lebaran, cuma gitu doang. Atau tarawehnya juga gitu, tarawehnya cukup 3 hari, setelah itu kosong masjid, setelah itu di akhir-akhir baru ikutan lagi supaya besoknya bisa lebaran. Kenapa? Karena memang dia tidak terbiasa. Dia tidak terbiasa menahan lapar, dia tidak terbiasa sholat lama kan gitu. Makanya banyak yang muntaber, mundur tanpa berita. Itu mah jangankan dilihat setelah Ramadan, di bulan Ramadannya aja kelihatan orang-orang yang begitu mah. Dia nggak siap gitu kan, nggak siap dengan pekondisian saum dan sholat malam, sholat tarawih kan gitu. Makanya kita sekarang salah satu manfaat untuk menjaga itu supaya nanti tahun depan kita lebih siap lagi. Saum kita lebih baik, sholat malam kita lebih baik di Ramadan berikutnya gitu. Karena tetap aja kan, begitu selesai Ramadan, aduh ternyata kita belum maksimal kemarin teh. Betul nggak?
Sanes abdi wungkul merenya sama, udah bertekad, udah diingetin sama ustadz sebelum Ramadan teh. Harusnya Ramadan ini lebih baik, tetap aja belum maksimal. Kenapa? Karena persiapannya kurang lama. Latihannya kurang lama. Jadi konsekuensi dan konsistensi setelah Ramadan kita harus berusaha untuk mendawamkan amal di bulan Ramadan itu gunanya salah satunya agar Ramadan tahun depan jadi lebih baik lagi kita. Sejak sekarang disiapkannya gitu. Makanya riwayat dari para salaf 6 bulan setelah Ramadan mereka sibuk berdoa, ya Allah terimalah amal kami walaupun kami banyak kekurangan kemarin. 6 bulan sebelum Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan berikutnya dalam keadaan lebih baik. Itu bukan hanya cerita, itu mah kenyataan, mereka mah begitu. Kalau kita mah kan sekarang baru baru mendengar cerita-cerita aja gitu. Para salaf dulu seluruh tahunnya, bulan-bulannya adalah Ramadan karena digunakan untuk berdoa agar Ramadan diterima dan untuk berdoa agar sampai ke Ramadan berikutnya. Walaupun hadis yang menyatakan lau ta'lamu ummati ma fi ramadana min khairin la tamannau sanata kullaha Ramadan itu bukan hadis sahih, tapi maknanya ya salah satunya dimaknai dengan makna tadi. Itu bukan hadis sahih, tapi mengandung kebenaran. Kalau umatku tahu kebaikan apa yang ada di bulan Ramadan, mereka pasti berharap seluruh bulan semua jadi Ramadan. Tapi karena kita tidak tahu ya kita cukup Ramadan mah 1 bulan saja. Tapi seluruh bulan dijadikan Ramadan dengan cara tadi. Kita istiqomah dari amal-amal Ramadan sambil berdoa. Semoga amal kita kemarin diterima. Kemudian menjelang Ramadan berikutnya kita berdoa juga, ya Allah sampaikanlah kami ke Ramadan berikutnya dalam keadaan lebih siap, lebih baik, lebih terlatih untuk amal-amal di Ramadan berikutnya. Nah kayak begitu. Jadi seluruh bulan jadi Ramadan juga, ya. Kalau bahasa Hedi Yunus kan Ramadankan hatiku kan gitu, eta mah lagu gitu. Ramadankan hatiku itu begitu maksudnya. Jadi walaupun Ramadan sudah berlalu, hati kita tetap teringat, tetap rindu. Nah kayak begitu, ya. Ya cukuplah dari satu penanya yaitu Pak cukup ya. Yang kedua belum dijawab. Yang kedua, di zaman Rasulullah SAW juga ada seorang duta dari negara mana gitu lalu ceramah di hadapan para sahabat lalu terpukau sebagaimana mereka terpukau dengan Al-Quran. Lalu Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah kenapa kami masih bisa terpukau dengan kata-kata orang tersebut padahal itu jauh daripada dibanding Al-Quran mah jauh gitu. Maka Rasulullah SAW menjawab, inna minal bayani la sihro, sesungguhnya ada di antara kata-kata yang bisa menyihir kamu. Nah itu jawaban buat Pak Cukup. Jadi karena dikemas dengan lebih indah, dirangkai dan lain sebagainya, akhirnya mempengaruhi kamu sampai akhirnya menyimpang, tersihir dengan kata-kata. Bahkan kalau orang yang belajar hipnoterapi atau hipno teaching atau hypnoselling ya mereka menggunakan kata-kata kan, ya menggunakan kata-kata, ya itu salah satunya itu. Jadi hipnotis itu ya dalam tanda kutip sihir dengan kata-kata. Ada yang mengatakan itu halal selama maksudnya baik katanya. Tapi ya intinya kalau kita sih yang lebih bagus kata-kata yang masuk ke kita itu yang selaras dengan Al-Quran, itu saja yang penting mah gitu ya. Jadi sudah betul bahwasanya kita mengikuti Al-Quran dan kita harus terpengaruh oleh Al-Quran karena itu betul. Tetapi waspada juga ada kata-kata tadi dari yang bertentangan dengan Al-Quran bisa mempengaruhi kita, itu juga sihir. Nah itu ya, itu juga sihir. Hanya sihirnya yang sihir yang terselubung. Inna minal bayani la sihro. Ada sebagian dari kata-kata itu termasuk sihir kata Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Semoga Allah mengampuni kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.